Halo, kembali lagi bersama investasi. Kali ini kita akan membahas suatu topik yaitu compounding interest sesuai sama request yang barusan ada nge-DM ya. Nah, apa itu sebenarnya compounding interest? Compounding interest atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah bunga majemuk, merupakan bunga yang berbunga. Nah, apa sih bedanya bunga yang berbunga dengan bunga biasa? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita langsung buka angka aja ya biar nggak bingung ya. Maaf, pertama-tama saya mau bilang bahwa video ini nggak saya edit karena saya mager, jadi terima saja apa adanya. Oke. Nah, di sini mari kita asumsikan kita ada dua skema investasi. Investasi pertama, investasi satu, ini kita nanti akan pakai bunga biasa. Dan investasi kedua, ini kita nanti akan pakai bunga majemuk atau bunga yang berbunga. Nah, untuk di investasi satu atau investasi biasa, kita anggap kita punya modal itu 100. Nah, bunganya itu 10%. 10%, maaf, 10% dari pokok kita. Nah, jadi untung kita di tahun pertama yaitu senilai 10. Anggapnya 10 rupiah ya. Kalau modal kita itu 100. Nah, di akhir tahun pertama bunga ini kita ambil. Jadi langsung kita ambil untungnya ini. Nah, jadi di akhir tahun pertama modal kita kembali lagi nilainya 100. Tidak ada penambahan karena bunganya untungnya kita sudah ambil. Nah, jadi ini kita bisa drag ke bawah ya. Selama 10 tahun. Nah, ini juga kita drag ke bawah selama 10 kali. Hanya sampai 9 ya, ini karena tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai ke bawah tahun ke-10. Nah, di sini kalau kita jumlahkan keuntungan yang didapat dari bunga biasa ini adalah sebesar 100 karena setiap ada keuntungan bunganya selalu kita ambil, ada keuntungan bunganya selalu kita ambil. Nah, ini adalah contoh dari bunga biasa. Tapi kalau bunga majemuk, compounding interest atau bunga yang berbunga, anggap kita punya modal 100, kemudian untung kita sama juga 10% dari modal. Jadi nilainya itu adalah untungnya kita 10, sama seperti yang di KI. Namun bedanya 10 ini nggak langsung diambil, tapi kita masukkan kembali ke modal. Jadi di akhir tahun pertama modal kita itu 100 ditambah untung bunga yang kita dapat di akhir tahun pertama yaitu 10. Ini modal kita ada 110. Nah, ini kita drag ke bawah 10. Ini kita drag ke bawah sampai 9. Nah, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara bunga biasa dan bunga yang berbunga. Kenapa? Karena di sini bunganya kita tambahkan ke modal, baru kita kaliin lagi biar dapat bunga lagi. Jadi bunganya selalu bertambah dia setiap periode waktunya. Jadi nggak tetap 10, 10, 10, 10 seperti yang di sini. Nah, jika kita tambahkan, jumlahkan, nilainya juga akan berbeda. Nah, di sini kita untung 100 apabila kita menggunakan bunga biasa. Dan di sini kita untungnya tuh 159 apabila kita menggunakan bunga yang berbunga. Nah, di sini inti dari hal ini adalah kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila kita mengandalkan compounding interest atau bunga majemuk atau bunga yang berbunga. Nah, kelihatannya kan nggak terlalu signifikan ya, 159 dengan 100. Namun hal ini akan berdampak semakin signifikan apabila bunga yang kita berikan atau yang kita dapat itu semakin lama semakin tinggi. Anggap ini 10% bunganya. Nah, tapi kalau di sini kita jadikan 15%. Nah, langsung loncatnya besar sekali ya, dari 159 ke 304. Jadi ada pertambahan sekitar 100% daripada untung apabila kita bunganya hanya 10%. Nah, jika 20% juga akan semakin meningkat 519. Jadi beda sekali keuntungan yang kita dapat apabila bunganya semakin lama semakin besar. Jadi compounding interest ini efeknya akan semakin terasa apabila nilai bunga, persentase bunga yang kita dapat itu semakin besar. Nah, selain itu, selain nilai persentase bunga yang semakin besar, kita juga akan mendapatkan efek keuntungan yang lebih besar apabila jangka waktunya juga bertambah. Nah, di sini kan kita cuma 10 tahun. Nah, apa yang terjadi apabila
investasi yang kita lakukan itu dijalankan selama 30 tahun. Nah, kita lihat di sheet di sini. Nah, di sini ini investasi biasa. Yang pertama, bunga yang biasa. Kita hanya dapat uang 10 10 10 tiap periode, pokoknya tetap. Nah, di sini kita akan dapat uang menurut saya 300 ya. Nah, kalau yang ini yang 10% bunga majemuk atau compounding interest atau bunga berbunga, untungnya 1644, yang di sampingnya 6521 yang 15%, dan yang 20% itu adalah 28.385. Jadi berkali-kali lipat ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil tentu saja sekali lagi, balik lagi, compounding interest itu sangat membantu sekali untuk berinvestasi. Dan efek dari compounding interest itu akan semakin meningkat apabila bunga yang kita dapatkan semakin tinggi dan jangka waktu yang kita gunakan selama investasi itu semakin panjang. Oleh karena itu, investor yang baik itu pertama, dia harus mampu mendapatkan bunga atau gain yang tinggi, ya sekitar 20%, 15-20%. Kalau misalnya Warren Buffett dia sekitar 24% ya, tapi dia dewa. Dan kemudian dia juga harus sabar, mampu menunggu selama bertahun-tahun agar mendapatkan return dari investasi yang semakin tinggi. Nah, di sini kita juga bisa melihat bunga yang ini, yang investasi yang biasa, itu juga biasa disebut sebagai linear growth. Sedangkan yang di samping ini itu kita bisa sebut sebagai exponential growth, yang saat ini sedang viral ya, terutama karena banyak orang yang ngebahas tentang corona. Apa implikasinya? Nah, di sini kita bisa melihat, nah seperti yang tadi kita sudah jelaskan, linear growth itu yang warna merah ya, yang hijau itu merupakan exponential growth. Nah, linear growth ini mencerminkan investasi yang biasa tadi, yang bunganya langsung diambil. Nah, jadi dia lurus ya, stagnannya kayak gitu. Pada setiap periode tingkat kenaikan keuntungannya sama. Saya dapat untung 10, untung 10, untung 10, untung 10, untung 10, untung 10, dia lurus ya kayak gitu. Nah, sedangkan exponential growth dia semakin bertambahnya waktu, dia akan langsung naik tajam seperti ini, shred gitu. Nah, virus corona itu juga termasuk salah satu exponential growth karena satu orang tuh bisa menginfeksi orang-orang lain. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu, maka jumlah orang yang akan terkena itu akan semakin banyak dan meningkat drastis gitu ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama berupaya untuk membantu pemerintah untuk bagaimana caranya agar kita bisa melandaikan kurva tersebut. Tentu saja dengan mematuhi anjuran pemerintah, dengan stay di rumah, ya selalu menerapkan social distancing ya gitulah apalah pokoknya itu, kemudian ya menjaga kebersihan dan lain sebagainya ya, gitu aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di